Menikahi Hot Om. Bab 023. Brak. Suara pintu pun dibanting dengan nyaring. Membuat Mahesa spontan mengurai pelukannya pada Widya, hendak mengejar keponakannya tersebut. Namun gerakannya tertahan ketika istrinya itu memeluknya erat-erat dan menahan tubuhnya agar ia tidak pergi. "Jangan kemana-mana, Mas," cicit Widya gemetaran. "Temenin Widya di sini." Bukan tanpa alasan Widya melakukan hal ini, namun sekali lagi ia tidak ingin mengacaukan semuanya. Ia tidak ingin melihat keluarga yang sedang bercengkerama bahagia itu rusak suasananya. Mahesa ikut mengeratkan pelukannya pada tubuh ramping istrinya tersebut. Mengusap lembut punggung perempuan itu agar membuatnya merasa lebih nyaman. "Maaf," ucap Mahesa dengan suara rendahnya. "Seharusnya saya nggak biarin kamu buat ke kamar sendirian di saat ada Bagas di sekitar kamu." Air mata itu semakin berderai. Nyaman sekali sesungguhnya pelukan suaminya ini. Namun hal ini tidak cukup membantu untuk menghilangkan gemetar yang masih ia rasakan. Bagaimana Bagas memaksanya untuk berciuman berkelebat di kepalanya. Bagaimana lelaki itu memaksa melepaskan pakaiannya masih terekam jelas di otaknya. Bahkan Mahesa belum sempat melihat bahwa baju putih itu sudah terlepas kancingnya sampai setengah. Bahkan bunga melati segar yang menjadi aksesoris riasannya itu sudah terlepas tergeletak di lantai. "Enggak, Mas," cicit Widya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Widya aja yang ceroboh. Seharusnya Widya lebih hati-hati. "It's okay, sayang. Saya di sini sekarang." Untuk beberapa saat Mahesa memeluk tubuh itu dengan hangat. Kembali memberikan usapan-usapan lembut itu di punggung istrinya. Sampai beberapa saat kemudian, barulah gemetar pada tubuh gadis cantik bermata lentik tersebut perlahan menghilang. Mahesa mengurai pelukannya. Menatap wajah istrinya dengan seksama. Tangannya kemudian dengan gemas terulur mencubit dagu lembut itu agar mendongak menatapnya. Si cantik ini harus benar-benar dijaga. Bahaya kalau dibiarin sendirian. Sekilas, wajah Widya memancarkan rona malu di pipinya. Sungguh, hatinya kini terasa lebih nyaman. Tidak sekhawatir tadi, yang mana napasnya seolah bagai akan dicabut paksa. Terasa menyesakkan dan menyakitkan. "Widya bisa jaga diri, Om," cicit Widya kembali ke mode normalnya. Membuat Mahesa mengeraskan rahangnya. "Kamu panggil saya apa, Buna?" tanya Mahesa menggeram. Ia ingin memastikan bahwa gadis ini sedang tidak sengaja. "Om," ulang Widya dengan wajah polos, dengan wajah tidak bersalahnya. Bukan tanpa alasan. Ia ingin mengenyahkan bayang-bayang Bagas dari kepalanya. "Om Mahesa. Om Mahesa Hans Perdana. Suamiku." Sepasang mata tajam itu menatap mata Widya lamat-lamat. Tidak bergeser sedetik pun dari sana. Sengaja. Widya meneguk ludahnya susah payah. Ya, salahkan kalau ia sengaja. Kepalanya pun mengangguk pelan. Membiarkan bayangan buruk enyah dari pikirannya yang kusut. Sungguh, ia tidak mau disentuh dulu oleh Bagas karena ingin semua mereka lakukan saat sudah menikah. Itu adalah prinsipnya yang tidak bisa diganggu-gugat. Walau akhirnya kesucian bibirnya lepas saat taruhan itu karena ia berikan pada Mahesa, setidaknya tindakan yang ia lakukan sekarang adalah hal yang benar karena ingin suaminya itu menggeser ingatannya tentang bagaimana Bagas memperlakukannya tadi. Setidaknya ia meminta obat pada lelaki yang tepat. Sorot mata Mahesa semakin kelam. Menatap sepasang mata jernih namun sembab itu semakin dalam. "Wai?" tanya lelaki itu lembut sambil mengusap bibir Widya dengan ibu jarinya. "Lah tidak akan bertanya jika Widya tidak sengaja melakukannya. Namun gadis ini sengaja. Just kiss me, please." Untuk pertama kalinya Widya memintanya sendiri. Tanpa paksaan atau tanpa Mahesa harus memulainya terlebih dulu. "Just touch me." Tentu saja, diundang seperti itu seharusnya membuat Mahesa tidak berpikir dua kali untuk menyentuh istrinya. Tapi Widya yang menyerahkan dirinya begitu saja malah membuatnya bertanya-tanya.
Kepalanya yang terlewat pintar itu malah membaca sesuatu. Pasti ada trigger yang membuat Widya seperti ini. Tidak mungkin gadis yang selalu menolaknya mati-matian ini malah menyerahkan dirinya semudah ini. Sesaat mata lelaki itu memindai penampilan Widya dengan seksama. Baru ia sadari pakaian Widya sudah berantakan. Bahkan belahan dadanya sedikit terlihat menyembul karena pakaiannya yang setengah terbuka. Melihat pemandangan itu, debar dadanya kembali bergejolak. Detak jantungnya berdentam tidak karuan. Sungguh, kemarahan itu kini benar-benar menguasai Mahesa saat ini. "I swear me, he kiss you?" tanya Mahesa dengan tatapan yang berubah. Tapi Widya malah menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak menjawab pertanyaan dari suaminya itu. Demi apapun, keterdiaman Widya membuat kemarahannya semakin berkobar. Ia tidak bisa lagi menekan rasa jengkelnya. Ia akan memberikan pelajaran pada Bagas walau harus menghajar lelaki itu di depan seluruh keluarganya. "I will kill him." Mahesa benar-benar melepaskan pelukannya karena Widya tidak lekas menjawab. Diamnya Widya seperti sebuah jawaban yang menvalidasi pikirannya. Bagas telah sempat menyentuh dan memaksa Widyanya. "No, please," ucap Widya mencekal tangan Mahesa dengan kencang. Gadis itu menggeleng kuat-kuat. Ia bisa merasakan tangan suaminya itu terkepal penuh kemarahan. Mahesa pun berbalik. Kembali menatap Widya dan mencengkeram rahang gadis itu sedikit kuat. "Then answer me, Buna. What had it in you?" Mahesa benar-benar tidak bisa jika miliknya disentuh oleh orang lain. Ia tidak akan mentolerir itu. Widya merasakan air matanya mulai kembali mengalir. Ia kembali ketakutan. Takut akan sikap Mahesa yang tiba-tiba berubah beringas. Takut jika lelaki ini berbuat nekat pada keponakannya sendiri. "He didn't do anything, Mas." Air mata itu semakin bercucuran. "Please, don't do this." "Damn." Umpat Mahesa langsung membenturkan bibirnya ke bibir Widya dan melumatnya dengan kasar. Lelaki matang itu menyalurkan kekhawatiran hatinya karena jawaban Widya yang ambigu. Sungguh, ia sudah khawatir bukan main. Gadis ini harus ia hukum. "They will touch anything you wish, Buna. Just do it, Merblu." Mahesa tentu tidak sungkan, langsung menyambar bibir istrinya tersebut dengan penuh keinginan. Sungguh, ia sudah lama membayangkan gadis ini berada di atas tempat tidurnya. Mendominasinya dan menguasainya secara penuh. Kini, gadis yang semula sangat menghindarinya terkesan menyerahkan dirinya secara mudah. Banyak pertanyaan sebenarnya yang bercokol di benaknya. Namun berusaha ia tekan agar tidak mengganggu suasana. Napas Widya menderu saat tangan Mahesa berselancar di antara tubuhnya yang sakit. Senggolan intens yang baru pertama kali ia rasakan itu benar-benar membuat pikirannya kacau balau. Tubuhnya tidak berhenti berdesir bahkan ketika jemari panjang itu menyelusup di antara pakaian yang ia kenakan dan menyentuh permukaan kulit perutnya yang polos dengan lembut. "Mas." Pekik Widya tertahan kala jemari itu naik ke atas menangkup mangkuknya yang sekal di antara bungkus yang ia kenakan. Gerakannya yang pelan dan teratur membuat Widya kehilangan akal sehatnya. Sungguh, gelenyar aneh itu makin bisa ia rasakan ketika pentil ban disenggol sedemikian rupa. "What do you want, Buna?" bisik Mahesa tepat di bibir istri cantiknya itu. Sungguh, apakah ini saatnya ia memenuhi obsesinya yang selama ini tertahan? "Just fu asterisk kami, please." Kalimat itu tentu saja begitu memantik Mahesa. Bahkan tidak sungkan lagi untuk melepaskan kancing kebaya yang Widya kenakan sampai benda itu terlepas dari tempatnya. Seketika itu, Widya seolah menyesali perbuatannya sendiri. Bayangan bagaimana Bagas berusaha menyentuhnya langsung tergeser dengan tindakan suaminya saat ini. Widya semakin tidak tentu arah. Ketakutan kini yang membelenggu perasaannya. Tentu saja dalam mode sadar sepenuhnya, membuat otak gadis itu bekerja ekstra keras.
Namun keinginannya yang ambigu itu tidak lantas menghentikan tindakan Mahesa, sebab lelaki itu merasa telah diizinkan. Panen mangga pun berlangsung dengan slow tapi pasti malam itu. Sakit? Tanya Mahesa lembut ketika lelaki tersebut menyentuh dan memijat pelan bagian lengan Widya yang masih berwarna biru pekat. Widya meringis. Tidak berbohong jika memang bekas pukulan yang membabi buta itu masih membuat seluruh tubuhnya terasa remuk. Kepalanya kontan mengangguk pelan. Ia tidak ingin berbohong dalam hal ini. Setidaknya lelaki ini tahu bagaimana ia harus berlaku pada tubuhnya jika memang ritual malam panen mangga pertama itu terjadi. Hati Mahesa tentu terasa nyeri mendapati jawaban jujur sang istri. Ia tidak tega. Nafsunya yang tadi membumbung tinggi itu menguap entah kemana. Justru perasaan tidak tega kini malah mendominasi dirinya. Ican Dodis, Darl, bisik Mahesa menyentuh kedua lengan Widya. Membawa gadis itu kembali ke dalam pelukannya. Wai, tanya Widya tidak mengerti. Apa lelaki ini menarik keinginannya setelah melihat bentuk tubuhnya yang mungkin tidak ia sukai? You didn't like me. Cicit Widya. Kepercayaan diri Widya berterbangan seketika. I mean, my body. Bagaimana seorang lelaki bisa menekan semangat ninu-ninunya setelah tadi terlihat menggebu-gebu? Widya bahkan tidak menyadari punggung yang sedang disentuh suaminya itu sangat menyakiti hati lelaki tersebut. Mendengar istrinya yang frustasi, tentu ia paham bahwa gadisnya ini telah salah paham padanya. Kembali mengurai pelukannya, Mahesa meraih rahang istrinya itu dan memberikan cubitan pelan di sana. Look, wifey, I didn't ever wanna hurt you. Mata elang itu memberikan tatapan yang begitu teduh untuk Widya. Ingin membuat perempuan yang ia puja ini mendapatkan kenyaman hatinya kembali. You have no idea how much I want you, Buna. I won't be able to control myself of you. Jemaria itu kini bergerak mengusap wajah Widya. Kamu nggak akan bisa menangani saya walau kamu mengatakan sudah pernah tidur dengan 5 laki-laki sekalipun. Kini Mahesa benar-benar gemas mengingat bahwa sesungguhnya gadis di depannya ini sebenarnya masih suci. Dan belum tersentuh. Ia menyinggung perihal pengalaman istrinya itu yang sesumbar pernah tidur bersama 5 pria. Seluruh tubuh Widya berdesir. Tidak menyangka lelaki ini akan kembali menyinggung hal itu. La merasa sedang disindir perihal keahlian. Ia merasa sedang diingatkan kembali tentang perkataannya yang besar. Saya akan sesadis itu jika sudah di atas tempat tidur, Buna. Mahesa sungguh membayangkan gadis ini ada di ruangan khusus yang ada di pendosenya. Tidak bisa dengan kondisi kamu yang seperti ini. Mahesa kini melarikan jemarinya ke sekitar leher, turun ke bawah, menyebar ke seluruh bagian permukaan kulit Widya yang terbuka. Khawatir saya, kamu malah akan pingsan di tempat ini. Seakan ada benda besar di dalam kerongkongan Widya, untuk menelan ludah saja rasanya ia kesulitan. Satu tanda tanya besar mengenai desas-desus tentang Mahesa langsung memenuhi kepalanya. Are you sure, you can beat me? Widya tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Tapi selentingan itu tetap saja bercokol di kepalanya, sebab tidak benar-benar yakin bahwa lelaki ini adalah jelaki sejati karena belum pernah merasakannya. Mahesa menaikkan sebelah alisnya. Merasa tertantang tentu saja. Ia ingin mengasihani perempuan ini, tapi dia malah memancingnya. Do you doubt me? Tak ragu Mahesa kemudian melarikan jemarinya di antara pentis embuh dan menyentuh sesuatu di sana. Mas, pekik Widya ketika merasakan sesuatu yang menyengat seluruh tubuhnya. Dengan segera ia memeluk Mahesa dan menyimpan wajahnya yang sudah sangat memerah pada tubuh lelaki itu. Please, don't. Mahesa tersenyum miring, kemudian mengeluarkan tangannya dari sana. Yakin kamu udah pernah tidur sama 5 laki-laki? Jantung Widya berdentam begitu mendengar pertanyaan yang lebih terdengar seperti sebuah ejekan tersebut. Mas Mahesa raguin saya. Ya, bolehkah saya merasa sangat ragu? Widya mati gaya.
Tidak tahu bagaimana caranya berkilah dari lelaki matang ini. Mbak Sylvie udah jelasin ke Om Mahesa kan kalau saya. Ya, potong Mahesa. Sylvie sudah mengatakan semuanya pada saya. Dan tentu saya percaya dengan semua yang dia katakan. Adik sepupu saya itu cukup berkompeten dalam bidangnya. Widya sedikit tenang mendengarnya. Itu artinya Sylvia telah menuruti mandatnya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya, Mbak Sylvie memang yang terbaik. Tentunya Mas gak akan kecewa dengan hasil pemeriksaan dia. Tentu. 1000% pun saya percaya sama dia. Widya kemudian tersenyum lega. Pilihan yang sangat tepat karena Mas percaya. Bolehkan Mahesa memeluk gadis ini sampai pagi. Ia terlalu gemas dengan rasa percaya diri dan kepolosannya. Tapi tidak, ia butuh privasi. Ia tidak ingin mereka berdua ada di rumah kakeknya ini. Terlalu ramai dengan orang. Mas. Widya memekik ketika tubuhnya serasa melayang di udara. Mahesa tengah menggendongnya ala bridal. Mandi dulu. Setelah itu kita pulang ke apartemen. Widya mau pulang ke kontrakan aja, Mas. Nggak bisa. Kamu harus pulang di mana suami kamu pulang, Buna. Setelah sampai di kamar mandi, Mahesa menurunkan Widya dan menyiapkan air hangat di dalam jacuzzi. Lelaki bertubuh tinggi menjulang itu kemudian melucuti seluruh pakaiannya dan hanya meninggalkan dalaman yang masih menggantung di tempatnya. Om! Teriak Widya menutup wajahnya. Ia ngeri melihat betapa terlihat kokoh tubuh lelaki itu. Perutnya yang kotak-kotak itu membuatnya merinding. Belum lagi lengannya yang besar yang bisa dengan mudah mematahkan leher siapapun. Nyali Widya menciut seketika. Gadis itu hendak mengambil langkah 1000 ketika lelaki dengan tato elang yang terlukis di dada kiri dan setengah lengannya tersebut sedang mematikan keran. Ah! Pekik Widya ketika lengannya terasa dicekal kuat ketika sudah hampir sampai pintu. Tubuhnya yang tersentak sampai berbalik, berputar dan membentur tubuh bidang suaminya. Mau kemana? Bulu kuduk Widya merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut. Demi apapun jantungnya terasa akan meledak sebentar lagi. Saya mau kabur kamu. Widya kehilangan kata-katanya. Kembali memekik ketika tangan lelaki itu kembali menyentak tubuhnya dan menggendongnya dengan mudah. Turunin saya, Om. Tolong konsisten, Buna, protes lelaki itu saat membawa tubuh istrinya menuju jacuzzi yang ada di sudut kamar mandi besar itu. Mas Mahesa. Bukan Om Mahesa. Ingat, saya bukan om kamu. Dan kamu, bukan keponakan saya. Saya konsisten om aja deh, Om. Udah kebiasaan soalnya. Kamu siap terima akibatnya. Apa? Saya tiduri kamu sampai pingsan. Kayak bisa aja. Nantangin, kamu. Om gay bukan sih. Mau bukti? Nggak mau. Serem. Nyaman? Tanya Mahesa lembut tepat di samping telinga Widya ketika memberikan pijatan lembut di pundaknya. Sungguh, gerakan itu benar-benar membuat perempuan yang beberapa jam lalu baru saja dinikahi oleh Mahesa tersebut merinding bukan main. Bulu kuduknya berdiri merasakan setiap senggolan jemari lelaki itu. Berendam dalam jacuzzi air hangat tersebut, pria pemaksa yang kini berada di belakang tubuhnya ini mencoba memberikan kenyamanan sedemikian rupa untuknya. Nyaman, Om, cicit Widya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ja tidak berbohong kalau tubuhnya kini merasa lebih rileks daripada yang tadi. Lembut sekali perlakuan suaminya ini terhadap tubuhnya. Penuh penghargaan dan kasih sayang. Tangan besar itu bahkan menyentuhnya setiap inci tubuhnya dengan sangat hati-hati setelah gerakannya yang sembarangan bisa menyakitinya. Entah kenapa kembali melihat punggung perempuan ini membuatnya sungguh sakit hati. Ia bahkan tidak bisa membayangkan kehidupan macam apa yang selama ini Widya jalani. Anak sekecil Dimas bahkan sampai bisa berkata kalau kakaknya ini hidup penuh dengan penderitaan.
Makian dan pukulan sudah menjadi makanan sehari-harinya. Entah bagaimana diam-diam jiwanya hancur yang coba gadis ini swidiaikan di depan semua orang itu bertahan sejauh ini. Begitu tidak wajar jika seorang ibu bertindak keji melakukan kekerasan berulang kali pada putrinya sendiri. Alasan yang paling mendasar sekalipun tidak lantas membuat orang tua dibenarkan untuk menyakiti buah hati mereka sendiri. Bagaimana tidak hancur jiwa seorang anak jika ayah dan ibunya tidak memberikan kasih sayang yang layak? Mereka tidak minta dihadirkan, orang tuanya lah yang membuat mereka hadir ke dunia, lalu kenapa mereka harus menerima ketidakadilan? Mengingat hal yang menimpa Widya membuat hati Mahesa meradang, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan membuat orang yang telah melakukan ini pada istrinya menyesali perbuatannya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh gadisnya bahkan menyakiti seinci kulitnya sekalipun.